Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Marwanti dari Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan proses antara asesmen atau penilaian, lalu yang kedua measurement atau pengukuran, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu evaluasi. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai asesmen atau penilaian. Nah, asesmen ini adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Contohnya yaitu pemberian tugas ketika belajar atau adanya UAS. Penilaian dilakukan oleh guru berdasarkan asesmen berupa lembar jawaban tugas atau ujian tersebut. Kemudian guru memberikan nilai, bisa berupa angka ataupun huruf, terhadap hasil pekerjaan peserta didik tersebut. Setelah itu, semua hasil asesmen dinilai atau diukur, kemudian memasuki tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini semua hasil peserta didik diklasifikasikan. Ada yang lulus ataupun ada yang tidak lulus. Sedangkan yang kedua yaitu measurement. Nah, measurement ini atau bisa dikatakan juga dengan pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pengukuran ini tentunya dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan atau psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Contohnya yaitu yang pertama ada tes subjektif. Tes ini bisa disebut dengan esai. Merupakan tes yang berbentuk pertanyaan atau tulisan dan jawabannya pun berupa karangan atau kalimat yang panjang. Tes jenis ini merupakan bentuk penilaian yang paling banyak digunakan oleh para guru di sekolahan dari zaman dulu sampai sekarang atau saat ini. Kemudian yang kedua yaitu tes objektif. Contoh evaluasi pembelajaran juga disebut dengan dikotomi. Tes ini disebut objektif karena penilaiannya juga objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban pada tes ini, maka hasilnya akan sama karena kunci jawaban yang dimiliki sudah jelas dan pastinya benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen, measurement, dan evaluasi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.